Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa yasihu lan sah asalmu opo akad salam utawa pesen halan ing dalem saknalika wa muajjalan lan sumaya fima ing dalem barang takamala kang sampurna fihi ing dalem ma khamsu saraita apa 5 pira-pira syarat. Pada pembahasan ini menjelaskan tentang sahnya salam atau pesan. Nah, pesan itu baik seketika diantar ataupun ada jeda waktu. Nah, barang yang diperjualbelikan dengan akad salam itu harus sempurna. Jadi harus sempurna dan memenuhi 5 syarat. Memenuhi 5 syarat. Ayakuna suici ku nyento ono apa mabuton iku den pelanggeri bisifati kelawan sifat. Jadi yang pertama syaratnya barang yang diperjualbelikan dengan akad salam itu harus disifati dengan jelas. Jadi sifatnya harus jelas. Jadi misalkan yang dijual belikan itu HP, itu harus disifati dengan jelas. Biarpun HP itu baru atau second itu harus diperjelas. Kalau HP baru jelas, kriterianya sudah jelas. Kalau second kan harus ada tambahan penjelasan. Misalkan baterainya kekuatannya nggak sampai 2 hari, cuma 1 hari. Terus ada lecetnya di bagian mananya. Terus ada yang kurang apanya lagi, itu tambahan penjelasan seperti itu harus dijelaskan, harus disifati dengan sifat yang jelas. Wa yakuna lan kaping pindhone iku nyento ana apa majinsan iku jenis lam yahtalit kang ora campur bihi kelawan ma ghairuhu apa liyane ma. Nah, kemudian syarat yang kedua itu barang itu jenisnya jelas dan tidak bercampur dengan jenis yang lain. Misalkan contoh jual beli kurma, misalkan pesan kurma. Misalkan yang pesan kurma ajwa, itu ya otomatis harus kurma ajwa aja, jangan dicampuri dengan kurma yang lain. Jadi jelas. Yang dijual beli kan jelas, barangnya jelas. Jadi kurmanya itu jelas kurma ajwa. Tidak bercampur dengan kurma yang lain, kan banyak jenis kurma. Itu misalkan kalau kurma. Kalau misalkan contoh lain, misalkan jeruk Bali, ya jeruk Bali saja, tidak boleh dicampur dengan jeruk Palembang atau jeruk Malang dan lain sebagainya. Walam tadkhul lan kaping telune iku nyento ono walam tadkhulan kaping telune iku ora mancing hu ing ma annaru apa geni li halatihi krana malahe warnane ma. Nah, kemudian di barang tersebut itu tidak ada perubahan karena api. Misalkan kalau ini kan jual beli alat masak. Jadi kalau baru ya jelaskan baru, kalau misalkan sudah ada perubahan karena pernah dipakai masak ya harus dijelaskan. Jadi tidak ada perubahan karena pengaruh api. Jadi barangnya murni. Jadi misalkan kok kurang indah terus dibakar bisa indah, itu nggak boleh. Tidak sekali-kali terkena api yang bisa merubah warnanya.
Wa alayakuna lan kaping papate nyentok iku nyentok ana wa alayakuna lan kaping papate iku nyentok ora ana apa ma muayyanan iku den nyatakake. Nah, terus syarat keempat akad sulam itu barang yang diperjualbelikan itu tidak boleh barang yang terbatas. Tidak boleh barang yang terbatas. Misalkan apa itu di daerah Tuban misalkan toko sebanyak itu yang menjual apa itu misalkan yang menjual HP Oppo itu cuma satu toko dan cuma ada satu jenis. Nah, itu tidak boleh di akad sulamkan. Cuma satu toko, cuma satu jenis, nggak boleh di akad sulamkan. Kecuali kok tokonya banyak terus yang dijual HP-nya banyak. Walamin muayyanin lan kaping limone iku nyentok ora saking barang kang den nyatakake. Jadi ini tadi antara keempat dan kelima itu saling berkaitan. Jadi barangnya tidak boleh terbatas, yang menjual itu juga tidak boleh terbatas. Jadi misalkan itu nanti kenapa kok seperti itu? Karena ditakutkannya itu huruf. Jadi ada penipuan. Makanya tidak boleh, harus stok banyak, mempunyai stok banyak. Misalkan cuma baju satu itu, baju yang merek apa itu terbatas, misalkan merek A itu cuma ada satu di toko itu dan satu-satunya di satu Tuban itu toh, ya nggak boleh diangkat sulamkan. Kecuali kok yang merek A ini banyak, itu baru boleh diangkat sulamkan. Sumali sihatil muslami fihi mongko nuli iku tetep kedue sae barang kang den gawe akad salam opo fihi al samaniyatu syara'ito utawi 8 pira-pira syarat. Wawa utawi muslam ayasifahu iku nyento nyifati sapa wong hu ing ma ba'da dzikri jinsihi ing dalem sause nutur jenise barang wanauihi lan warnane barang bisifati kelawan piro-piro sifat allati kang yahtalifu kang beda-beda biha kelawan sifat as-samanu oporgo. Nah, kemudian barang yang dipakai untuk akad salam itu sah apabila memenuhi 8 syarat. Yang pertama, muslam fihi atau barang yang dipakai untuk akad salam itu harus disifati sesuai dengan jenis dan warnanya. Dengan sifat-sifat yang berbeda-beda itu harganya juga berbeda-beda. Jadi misalkan contohnya kurma tadi. Jadi kurma antara satu dan satunya disifati dengan yang berbeda-beda sesuai dengan sifat tersebut. Ketentuan harganya juga berbeda-beda. Seperti HP tadi juga, contohnya misalkan HP antara Oppo, Samsung, Vivo, Xiaomi, Realme dan lain sebagainya itu harus disifati sesuai dengan HP-nya masing-masing. Terus harganya juga dari sifat-sifatnya tersebut, dari spesifikasinya itu jelas harganya juga berbeda-beda.
Itu yang pertama, syaratnya seperti itu. Wa yadhkura lan nyento nutur sapa wong qadrahu ing kira-kirane muslam fihi bima kelawan barang yang fi kang nafeake apa ma al jihalata ing kebodohan anhu saking qadra. Wa ing kana lan lamun ana apa salam muajalan iku den semayake lakaro mongko nutur wakta mahalihi lakaro mongko nutur sapa wong wakta mahalihi ing waktune panggonane barang. Jadi syarat selanjutnya itu harus mengutarakan muslam fihi dari hal yang tidak diketahui pembeli. Jadi misalkan kelemahannya HP ini itu apa, harus dijelaskan. Jadi biar pembeli yang pesan tadi yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Jadi harus bima yang fi al jahalah, harus dijelaskan. Jadi yang tidak diketahui itu dijelaskan, spesifikasinya dijelaskan. Nah, syarat selanjutnya jika barang yang dipesan tadi atau muslam fihi tadi itu ditunda waktunya, tidak secara kontan, jadi muajalan ditangguhkan waktunya, itu harus menyebutkan waktu dan tempatnya. Jadi waktu dan tempat barang tersebut. Jadi misalkan pesennya gimana, jadi tempatnya harus dijelaskan. Ya seperti misalkan kita beli lewat online itu kan si penjual itu harus menjelaskan, oh ini dari toko Surabaya, kira-kira datang sampai ke Tuban itu butuh waktu 3 hari, itu harus ada penjelasan seperti itu. Nah biasanya kan ada, kalau dipesan di toko online kan ada penjelasannya itu seperti itu. Wa yakuna lan yen to ana apa maujudan iku wujud ingdal istihqaqi ing dalem nalikane ngehaki fil ghalibi ing dalem kaprae. Jadi barang yang dipakai untuk perpesanan, jadi muslam fihi itu harus wujud dengan haknya secara umum. Jadi misalkan apa itu HP itu ya wujudnya umumnya HP gimana, terus jangan kan kadang sekarang itu banyak yang HP apa itu duplikat atau apa itu istilahnya, itu jangan seperti itu. Jangan misalkan belinya HP A, ya harus A ini spesifikasinya harus sesuai dan nyata, barangnya itu nyata. Wa yadhkura lan yen nutur sapa wong mau diaqobdihi ing dalem panggonane oleh nampane wong. Nah, kemudian harus dijelaskan lagi, perpesanan harus dijelaskan di mana bisa diserah terimakan barang tersebut. Nah, kalau pesan kan ada COD, jadi COD-nya di mana, di rumah ya, alamatnya ya harus lengkap. Itu sulat. Jadi di mana barang itu diterimakan, misalkan kok COD-nya di warung kopi ya boleh, yang penting ada tempat untuk serah terima barang tersebut. Wa yakuna lan yen to ana asamanu apa rega makluman iku kinaweruhan. Nah, kemudian syarat selanjutnya itu harganya harus jelas. Harganya harus jelas. Jadi misalkan pesan itu kan jelas, kalau pesan di toko online itu kan harganya kan jelas, tertera. Jadi jangan
terus harga di onlinenya itu misalkan 90.000, tapi diserahkannya ke orang itu berubah menjadi 180.000, itu unsur penipuan. Tidak boleh seperti itu karena harganya jelas. Terus nanti kalau misalkan ada ongkirnya kan ya sudah jelas, penjelasannya jelas. Jangan sampai harganya 90.000 terus nggak ada keterangan ini pakai ongkir apa tidak, tiba-tiba setelah sampai di tempat tujuan menjadi 110.000 misalkan, ongkirnya 20.000. Nah itu nggak boleh. Jadi harus diperjelas dulu. Harganya 90 plus ongkir. Kalau tidak angka ada ongkir ya berarti 90.000 free ongkir. Wayatakobi untuk lan nyento nampan tinampan sapa wong loro qabla tafaruqi ing dalam sedurunge pisah. Nah, kemudian serah terimanya itu harus sebelum berpisah. Jadi ini barang yang kamu pesan itu harus diserahkan, ada serah terima. Ya sama seperti kita kalau pesan COD itu kan ada serah terima. Jadi terkadang sekarang kan dari pihak perusahaan kan persyaratannya harus difoto dulu itu. Tapi kalau bisa yo nggak usah foto terus, itu fotonya itu orangnya yang difoto, yang penting barangnya diterimakan, itu foto tempatnya atau gimana, pakai apa GPS itu kan sudah jelas, nggak usah orangnya. Kalau bisa tidak usah orangnya, karena bagaimanapun juga terkadang foto seperti itu akan menimbulkan fitnah di kemudian harinya. Jadi cukup foto pakai GPS itu sudah bisa, karena nanti kejujuran itu nanti kan tahu sendiri siapa yang nipu, siapa yang jujur, itu bisa dilihat akhirnya. Jadi istilah orang Jawa itu becek ketitik olah ketoro. Wayakuna lan yen ono aktu salmi opo akad salam najizan iku lestari, layat hulu kang ora bisa mancing ing salam khiyaru syarti opo khiyar syarat. Kemudian akad syarat yang ke-8 itu akad salam itu ya harus tetap sama, nggak boleh nanti ada syaratnya, nggak boleh. Jadi misalkan pesan barang, misalkan pesan HP merek A dengan spesifikasi misalkan baterainya 5000 mAh, terus RAM-nya 8 GB, internal 250 GB, itu kan jelas semuanya. Nah, terus sudah jelas mereknya, spesifikasinya sudah jelas, terus pesan itu jangan sampai pesan tersebut itu nantinya ada syarat. Misalkan kalau nanti syaratnya kalau saya nggak senang saya kembalikan, nggak boleh. Jangan sampai tercampur seperti itu nggak boleh. Jadi misalkan barang sudah diantar, diserah terimakan, spesifikasinya pas sesuai, jangan terus ada syarat misalkan itu tadi, oh ini gimana saya nggak suka ya, nah, itu nggak boleh dalam akad salam. Jadi demikian penjelasan tentang akad salam dalam jual beli, semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.